Judul khotbah saya kuasa dari vision atau penglihatan daripada Tuhan, revelation, dan kuasa dari urapan 2 kali lipat. Nah, saya pengen share saudara apa yang Tuhan sampaikan saudara kepada gereja ini. To speak about double anointing. Karena saudara di tahun 2025 mungkin saudara mengalami banyak kegagalan. Mungkin saudara mengalami ada yang namanya tough times and hard times. Uncertainty, hal-hal yang mungkin saudara bilang, oh tahun 2025 adalah tahun yang tidak mudah bagi saya. Tapi Tuhan berkata kalau saudara mau masuk ke kemenangan di tahun 2026, saudara harus berubah dan memakai urapan yang lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi dalam hidup Elia dan Elisa. Nanti saya akan sampaikan saudara, tapi saya akan mulai dengan membahas the power of vision. Apa itu visi dan kenapa itu penting saudara. Di tengah-tengah setiap kita saudara, di tengah-tengah kalau Tuhan itu melihat kita dan kita itu di dalam keadaan yang tidak enak ya saudara, dalam keadaan misalkan kita itu discouraged ya, keadaan kita rasa kayak kita kalah, keadaan kita tidak bisa memikirkan lebih dari apa yang situasi kita sedang kita hadapi. Kalau Tuhan mau mengangkat kita saudara, Dia akan berikan kita penghiburan, Dia akan berikan kita kekuatan, tapi terlebih itu saudara, Dia akan berikan kita vision. Dia akan berikan kita bagaimana kita bisa melihat lebih daripada situasi yang kita sedang hadapi sekarang. Karena saudara, ketika kita mengalami masalah, mata jasmani kita tidak akan pernah bisa melihat lebih dari apa yang kita lihat. Kita akan mulai mengukur masalah kita, Goliat kita, raksasa kita, area ke dalam kehidupan saudara yang mungkin saudara bilang, saya belum mengalami kemenangan di sini. Dan saudara akan mulai mengukurnya dengan kekuatan saudara. Saudara akan mulai mengukurnya dengan latar belakang keluarga saudara, mengukurnya dengan kekuatan finansial saudara. Saudara akan mulai mengukurnya dengan segala sesuatu yang saudara punya, dan saudara akan bilang, wah, this is impossible. Ini sesuatu yang mustahil. Saudara, makanya ketika Tuhan mau memberikan kita kekuatan, Dia akan selalu memberikan kita visi. Karena tanpa visi, kekuatan yang Tuhan berikan, kita mau ngarah kemana? Ngerti Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan memberikan visi kepada Abraham yang tadi tidak punya anak, Tuhan berikan visi, kau akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Lalu Abraham diubah jadi Abraham. Daud yang adalah gembala Bapak Ibu Saudara, yang dia mengembalakan kambing domba 3-5 ekor, yang dia nggak dianggap sama keluarganya, dia nggak dianggap sama papanya, tapi dia setia. Lalu ada satu waktu di mana Tuhan datang lewat Samuel, mengurapi dia dan berkata, engkau akan jadi raja. That's vision. Visi adalah sesuatu yang kita terima, dan itu bukan hanya kita terima untuk tidak kita lakukan, tapi itu adalah sesuatu yang mengubah kita, mengubah identitas kita, mengubah siapa kita di dalam Tuhan, mengubah cara pandang kita tentang siapa diri kita, dan visi selalu mengarah kepada sebuah tujuan yang Tuhan mau selesaikan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. So first point is what is vision. Saya akan lebih dalam lagi, saya akan kupas. Kita buka sama-sama di Habakuk 2. Ya, ayat 1-4. Bapak Ibu Saudara, Habakuk ini dia sedang berdoa syafaat untuk keadaan bangsanya. Dan dia berdoa begini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Next. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu, ukirkanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, yaitu iman, Bapak Ibu Saudara. Lanjut kita buka satu ayat lagi di Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, jadi di Habakuk 2 Bapak Ibu Saudara itu berbicara tentang vision, penglihatan itu Habakuk terima karena Habakuk, kita buka di ayat 1 ayo. Berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara, meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Saudara, visi adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Visi itu bukan dibuat-buat. Kalau saudara pelajari bahasa aslinya di mana Alkitab dituliskan, ini menggunakan kata namanya hazon. Hazon itu artinya revelation. Di bahasa Ibrani ada juga yang namanya ra'ah. Ra'ah itu artinya manusia melihat.
Tapi yang namanya khazon atau hazon itu adalah Tuhan yang melihat. Artinya saudara, ketika kita mau menerima visi daripada Tuhan, itu selalu Tuhan melihat, lalu Tuhan kasih kita visinya. Lalu Tuhan membuat kita bisa melihat lebih dari apa yang kita lihat. Tuhan bisa melihat bahwa ada jalan keluar di tengah-tengah situasi saudara. Tuhan mulai bisa melihat kita bahwa, oh mungkin saya datang dari latar belakang keluarga yang berantakan, tapi ternyata Tuhan mau pakai saya. Kalau saya jadi suami, kalau saya jadi istri, saya akan punya keluarga yang dimenangkan Tuhan. Saya akan menjadi keluarga yang bahagia. Saya akan menjadi keluarga yang penuh dengan hadirat Tuhan, ya, keturunan-keturunan ilahi. That's vision. Mengubah siapa diri kita, mengubah masa lalu kita, ya saudara, dan Tuhan memberikan identitas yang baru. Itulah visi, saudara. Dan khazon atau visi itu bukanlah sesuatu yang kita desain, tapi didesain sama Tuhan. Ya, kita buka di Yeremia 18 ayat 6, ya Bapak Ibu Saudara. Kita itu seperti tanah liat, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bacakan ya. Yeremia 18 ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Jadi Yeremia disuruh pergi ke tempat tukang periuk, ya Bapak Ibu Saudara, bikin apa? Vas gitu ya, dari tanah liat. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita ini tanah liatnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tuh yang bentuknya. Tuhan yang kasih desainnya. Tuhan yang kasih. Oke, misalkan Gian, ke depan you're gonna be a businessman. Atau misalkan Tuhan berbicara sama contohnya Omkar, you're gonna be a pastor. Tuhan yang kasih, Tuhan yang bentuk. Hazon itu Tuhan yang kasih. Bukan yang kita yang buat. Betul Bapak Ibu Saudara, kita tuh punya kerinduan. Kita punya yang namanya desires, kita punya yang namanya sesuatu yang kita mau lihat, sesuatu yang kita inginkan dan rindukan. Tapi yang namanya hazon itu Tuhan yang berikan. So God is the architect. Tuhan adalah arsitek dari hazon, dari vision. Dan kita adalah rekan kerjanya. We are the builders. Orang-orang yang bekerja sama dengan Tuhan untuk memanifestasikan visi Tuhan yang ada di bumi. Kita buka di 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9, Saudara. Di sini saudara, konteksnya adalah Apolos dan Paulus sedang berbicara kepada gereja Korintus. Dia bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, boleh catat juga di sini bahwa saudara semua, church, gereja itu dalam mata Tuhan, dalam mata spiritual, ya bukan building, bukan bangunan, tapi Bapak Ibu Saudara semua adalah bangunannya Allah. Tempelnya Allah, rumahnya Allah. And the church secara korporat adalah rumah Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Tuhan sebagai arsitek, dia punya blueprint. Kalau saudara pergi, saya percaya di sini pasti ada yang pernah bangun rumah ya. Kalau kita mau bangun rumah saudara, arsitek itu pasti dia bikin blueprintnya dulu. Dia cari kertas, dia bikin blueprintnya. Bagaimana bangunannya harus dibangun, desainnya seperti apa, fasadnya gimana, finishingnya gimana, interiornya seperti apa, di mana living roomnya, di mana family roomnya. Dan dia kasih arsitek itu berikan kepada builder, orang-orang yang membangun. Nah, builder itu mengikuti blueprint daripada arsitek. Seorang builder, construction worker, segala macam builder, dia tidak akan buat sendiri, dia tidak akan membangun sendiri, tapi dia akan melihat blueprint yang diberikan oleh arsitek dan dia mulai membangun sesuai dengan yang ditulis oleh arsitek. Jadi saudara, kita sebagai builder, rekan sekerja Allah yang membangun bangunan Allah ini, kita harus mengikuti cara yang Tuhan tetapkan, Bapak Saudara. Kalau kita mau mengalami kemenangan demi kemenangan, metodenya itu ternyata harus metodenya Tuhan. Kalau saudara mau di tahun ini mengalami banyak kemenangan, saudara harus belajar untuk yang namanya mengosongkan diri dan sepenuhnya dipenuhi dengan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Metodenya, caranya cara Tuhan, bukan dengan sesuai dengan keinginan hati kita, Bapak Saudara. Ya, saya bahas lagi boleh di Proverbs 29, dia di Amsal 29 ayat 18.
Saya bahas lagi ya. Where there is no prophetic vision, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law. Ya Bapak Ibu Saudara, di mana tidak ada tadi saya bilang chazon vision daripada Tuhan, di mana tidak ada visi yang baru yang kita terima daripada Tuhan, maka the people cast off restraint. Kalau bahasa Ibraninya Bapak Ibu Saudara, itu yipara. Yipara itu dipakai dalam konteks tentara tanpa komando. Berantakan hidupnya. Ya, salah satu kebohongan iblis paling besar adalah saudara, gak perlu datang ke gereja, berdoa aja di rumah. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu, ya personal, itu betul ada personalnya, tapi Tuhan juga mau kita untuk tertanam sebagai gereja karena Tuhan bekerja dengan gerejanya. Ya, tapi itu adalah satu kebohongan yang sangat saya lihat banyak sekali saudara. Karena gini saudara, kalau kita tidak dimuridkan, tidak digembalakan, tidak ada koreksi, tidak ada teguran, maka hidup kita lepas kendali ya saudara. Padahal destiny Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, ya ketika saya percaya di sini pasti Bapak Ibu Saudara sudah mengalami Tuhan, ya. Padahal saudara ketika kita lahir baru terima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan berikan yang namanya visi ilahi, divine calling. Nah, divine calling itu yang membuat kita saudara bukan hanya sebagai domba tapi sebagai tentaranya Tuhan. Kita diselamatkan, tapi ternyata Tuhan juga berikan kita kuasa dan otoritas untuk menjadi tentara. Makanya mungkin saudara punya banyak talenta, saudara punya banyak sepertinya Tuhan bukakan banyak hal, tapi tanpa visi ilahi Tuhan di dalam gereja, tanpa dimuridkan, tanpa digembalakan, maka kita akan mengalami yang namanya lepas kendali. Yipara, cast off restraint. Tidak ada restriksi, saya melakukan apa, saya lakukan semuanya. Tentara tanpa komando, Bapak Saudara. Nah saudara, saya mau bahas sekarang masuk ke poin kedua, yaitu how to receive vision. Bagaimana kita menerima chazon atau visi revelation daripada Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, catat saudara, yaitu berdoa dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Kalau kita bahas lagi di Habakuk Bapak Ibu Saudara, Habakuk mengambil sebuah posisi, dia tinggal di menara dan dia menantikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada dia. Nah, saudara-saudara harus tahu bahwa berdoa itu ada tipe-tipenya. Ya, berdoa kalau lagi mau makan, kita juga berdoa ya Bapak Saudara, tapi itu bukanlah tipe doa yang saya maksudkan di sini. Yang saya maksudkan di sini adalah menunggu dan menanti-nantikan Tuhan. Ya, itu adalah sikap doa yang seperti apa? Itu adalah sikap doa di mana saya meluangkan satu waktu di dalam schedule saya, dalam hari saya, 1 jam saya berdoa. Saya worship, saya baca firman, saya berdoa, dan saya menantikan Tuhan apa yang mau Kau ngomong sama saya. Itu adalah momen-momen doa di mana kita tuh nggak sibuk ya. Banyak dari kita doanya doa kepepet. Udah mau tidur doa 10 menit, 5 menit, dah bobo. Doa kepepet. That's not the kind of prayer that needs. Yang kita bisa dapat untuk kita bisa terima yang namanya visi daripada Allah. Tapi kita harus luangkan waktu, satu waktu dalam hidup kita. Ya, satu musim dalam hidup kita, I need to search God. Saya harus mencari Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan sama saya di tahun 2026 ini? Apa yang mau Tuhan lakukan buat saya di tahun 2026 ini? Secara personal, visi itu ada personal dan corporate. Tapi ini, saudara, this is how you receive. Inilah cara saudara menerima visi personal saudara. Apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saudara di tahun 2026? Karena saudara, Tuhan berjanji bahwa dombaku mendengar suaraku. Kita semua pasti bisa mendengar suara Tuhan. Tapi seringkali saudara kita terlalu sibuk, kita terlalu banyak urusan ya, sibuk kiri kanan atau pikiran yang sibuk. Ya. Kalau bahasa gaulnya sok sibuk. Ya. Jadi pikiran yang sibuk saudara, padahal yang kita lakukan tidak banyak. Tapi bagaimana cara itu semua kita bisa hindari saudara? Buat sebuah jadwal. Setiap hari jam 9 saya harus berdoa. Setiap hari jam 10 saya harus berdoa. Buat jadwal. Itu caranya saudara bisa mengubah kehidupan rohani saudara. Amin. Kalau saudara nggak ada jadwal untuk berdoa, maka saudara akan selalu kayak ketinggalan tentang apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup saudara dan tidak bertumbuh. So, first tadi waiting on the Lord, berdoa dan tinggal dalam hadirat Tuhan, berbicara tentang personal encounter sama Tuhan. Ya.
Yang kedua, poin yang kedua, filled by His Word, dipenuhi dengan firman Tuhan. Saudara, saya melakukan hal ini, saudara, setiap hari. Ada dua hal yang saya lakukan. Kalau saya baca Alkitab, saya ikut yang kita ada jadwal Alkitab, Bapak Ibu Saudara ya. Kita ikutin itu, jadi baca Alkitab yang rutin, yang berurutan. Tapi di dalam waktu dan saat teduh saya ambil waktu lebih, saya juga baca Alkitab tentang apa yang Tuhan tuh gerakkan saya untuk baca. Amin. Karena saudara, saya percaya saudara, kenapa penting saudara harus baca Alkitab dari awal sampai akhir. Ini terjadi dalam hidup saya, saudara. Sangat gampang Roh Kudus bekerja dan berbicara pada saya, karena kalau Roh Kudus mengingatkan sesuatu tentang Alkitab, saya tahu caranya di mana. Saya tahu misalkan contoh saudara, ketika saya mau mempersiapkan khotbah ini, Tuhan berbicara sama saya, kamu harus buka kisah Elia dan Elisa, di mana Elisa harus bergerak dari Gilgal kepada Bethel, dari Bethel ke Jericho ke Yordan, dan sampaikan apa maksudnya. Pada waktu Tuhan berbicara sama itu buat saya langsung oke. Saya tahu di mana caranya di 2 Raja-Raja, saya tahu dan saya tahu kisahnya. Nah, itu sangat gampang, saudara. Kalau saudara nanti mengalami sebuah masalah, saudara, Roh Kudus bisa mengingatkan kita tentang apa yang sudah kita baca. Dan itu yang memberikan kekuatan bagi kita. That's rema. Firman Tuhan yang diwahyukan sama kita untuk kondisi itu, untuk saat itu, saudara. Saya katakan lagi, so how we receive vision. Ya, itu adalah membaca Alkitab setiap hari. Dan saudara, ada satu waktu dalam hidup saya baca Alkitab. Saya cerita di Bandung ya kemarin, saudara. Jadi pada waktu itu saya sedang baca Alkitab, saya baca di Lukas 18. Dan itu adalah rutin saya, baca rutin aja. Pas saya lagi baca rutin Lukas 18, Tuhan berkata, itu tentang perumpamaan hakim yang jahat dan janda yang miskin, yang jandanya itu terus meminta sama hakim yang jahat ini, tapi karena persistensi meminta, akhirnya perkara janda ini dibela oleh hakimnya. Dan Tuhan berkata di bawah bahwa aku adalah Tuhan yang tidak menunda-nunda doaku untuk menjawab doa. Ketika saya mendapatkan ayat itu, tiba-tiba seperti ayat itu loncat sama saya. Seperti ayat itu kayak berbicara sama saya, dan Tuhan bilang, aku tidak menunda-nunda doamu. Dan saya langsung bilang, oke Tuhan, saya percaya bahwa saya akan mendapatkan hal yang saya minta dalam waktu yang cepat. Tiba-tiba saudara, tadi di LinkedIn, ya di forum itu namanya forum cari kerja ya saudara, langsung muncul nomor 1, langsung muncul, saya langsung kontak, tiba-tiba Tuhan langsung ngomong sama saya, kamu kontak orang itu, langsung kontak. Di hari yang sama saya langsung kontak, saya langsung taat dengan apa yang Roh Kudus pimpin. Saya mulai langsung kontak, nggak lama saudara, bener nggak lama, cuma 1 jam setelah itu langsung dikontak balik. Dia bilang, oke, saya berikan kamu nomor HR-nya. Setelah itu saya mulai kontak HR-nya langsung, dan benar-benar saudara di dalam proses interview, itu 3 kali saya interview, dari interview juga sama orang Cinanya, dan itu semua lancar saudara. Bener-bener, jadi pas interview, setelah interview dikasih tahu, oke, lolos. Setelah interview nggak lama dikasih tahu lolos. Nah, yang terakhir agak lama, sekitar 1-2 minggu. Tapi setelah itu dibilang, we are very keen. Kami sangat senang dan kami sangat mau engkau untuk masuk secepatnya. Itu adalah mujizat saudara. Dan pas saya cerita ini semua ke orang tua saya langsung bilang, itu favor. Karena benar-benar kamu bisa diposisikan di dalam suatu tempat di mana ini belum ada yang tempatin. Dan Bapak Saudara, itu posisinya lumayan tinggi Bapak Saudara. Dan it's a favor from God. Apa yang mau saya sampaikan saudara? Saudara, ternyata ketika kita membaca Alkitab setiap hari, Tuhan tuh bisa pimpin kita untuk melakukan sesuatu yang akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Ada kemenangan. But the question is, do you read your Bible? Kalau kita nggak baca Alkitab saudara, kita nggak bisa terima janji Tuhan, nggak bisa terima kemenangan. Amin. Yang ketiga saudara, planted in the house of God, tertanam di dalam rumah Tuhan. Ya, saudara, ada satu pertanyaan yang saya sampaikan sama Tuhan waktu itu di dalam saat teduh saya. Menurut saya Yosua ini, kenapa Yosua bisa dipilih untuk menggantikan Musa? Ketika saya baca sebelum Yosua dipanggil, ya sebelum Yosua diberikan mandat dari Musa melakukan kesalahan lalu disuruh ganti, saya tidak menemukan banyak hal yang Yosua lakukan. Kayak kok tiba-tiba Musa
disuruh Tuhan untuk kasih panggilannya, jadi diberikan jabatannya kepada Yosua. Saya bertanya sama Tuhan dan Tuhan berikan jawabannya, saudara. Ya. Saya percaya jawaban doa yang paling cepat itu, saudara, kalau saudara bertanya tentang Alkitab. Itu benar-benar, saudara. Tuhan langsung jawab. Dia kasih tahu kuncinya. Kita buka di Keluaran 33 ayat 11. Dan saya mulai pelajari ini, saudara. Ya, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kalau kita baca sekilas, ini adalah sebuah ayat yang mungkin kita nggak benar-benar dalamin. Tapi saudara, saya dalamin dan saya menemukan kunci kenapa Yosua bisa menerima vision, bisa menerima panggilan Allah ini. Yang pertama, saudara, dia adalah seorang murid. Kalau bahasa aslinya, abdi itu kan kayak pelayan ya, saudara ya. Tapi kalau bahasa arti itu mesharto. Mesharto itu murid yang dekat. Mesharto itu pelayan pribadi, attendant, dan murid yang dekat. Dipakai dalam konteks murid. Jadi Yosua itu melayani Musa sebagai murid. Dia punya sikap hati sebagai seorang murid. Dan dia melayani Musa dengan setia. Yang kedua, saudara, muda di sini, kalau mungkin kita baca, muda itu cuman, oh ya usianya masih muda. Tapi bahasa asli itu na'ar. Na'ar itu artinya sedang dibentuk dan sedang dilatih. Saudara, Yosua itu tidak melakukan banyak hal. Yosua yang masih muda, dia sedang dibentuk di dalam rumah Allah. Yosua belum memimpin, tapi saudara, kita baca dia tidak meninggalkan kemah itu. Dia tidak melakukan banyak hal yang luar biasa. Dia nggak dapat apa? Mungkin ada orang-orang yang kayak samperin dia, wah Yosua kamu luar biasa melayaninya hari ini. Tidak ada yang kasih dia komplimen, tidak ada yang appreciate dia. Dia belum melakukan hal yang luar biasa di mata Tuhan dan di mata bangsa Israel, tapi dia tidak meninggalkan kemah Tuhan. Dia tidak meninggalkan rumah Tuhan. Tidak menyimpang, tidak beranjak, dan tidak pergi. Ternyata saudara, visi diterima di dalam rumah Allah. Ketika kita tertanam dalam gereja lokal, kita mau dimuridkan dan kita mau digembalakan, visi bisa lahir dari situ, saudara. Itu yang terjadi sama Elia Elisa, itu yang terjadi sama Samuel. Samuel melayani Imam Eli. Satu saat Roh Kudus ya, Bapa Tuhan ya, berbicara, Samuel, dia panggil Samuel ketika Samuel masih muda dan melayani di rumah Allah. So saudara, ternyata saudara, how to receive vision, saya summarize aja. Yang pertama adalah berdoa dan mengalami Tuhan. Yang kedua adalah membaca Alkitab. Yang ketiga adalah berilah diri kamu untuk tertanam di gereja lokal dan dimuridkan. That's how we receive vision. Amin, Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita ke poin ketiga, saudara. Sekarang, how to activate vision. Bagaimana caranya saya mengaktifasi apa yang saya terima daripada Tuhan. Ya. Kita buka lagi di Habakuk 2 ayat 2 ya. Lalu Tuhan menjawab aku, demikianlah. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Karena saudara, yang namanya vision, yang namanya visi daripada Allah, itu perlu yang namanya ditulis. Tahu nggak saudara, langkah iman paling pertama yang saudara bisa lakukan. Ya, kita percaya saudara, Ibrani 11 mengatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak nampak ya saudara. Artinya saudara, mungkin kita belum lihat apa yang mau Tuhan kerjakan. Tapi walaupun belum nampak, saya mengambil langkah iman, saya tulis dan saya lihat secara manifestasi fisiknya. Kenapa penting saudara ya? Yang pertama adalah kita sebagai manusia suka lupa saudara. Kita suka lupa Tuhan tuh ngomong apa sih sebenarnya. Sehingga pas kita look back 2025 ya ke 2026, kita ternyata lebih banyak komplain ya saudara. Karena ternyata kita nggak lihat dan kita nggak sadar tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan di tahun 2025. So, write it. Write the vision. Itu adalah langkah iman paling pertama. Yang kedua, saudara, read the vision.
baca. Ya tadi di Habakuk 2, supaya orang yang lalu dapat membacanya. Kenapa penting untuk membaca, saudara? Ketika kita membaca apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, kita sedang speak to our soul, berbicara kepada jiwa kita. Saudara tahu ya, yang paling membuat kita banyak mengalami kekalahan itu adalah jiwa kita, pikiran kita. Ya, ada satu buku, saudara, The Battlefield is in Our Minds. Itu kalau nggak salah Joyce Meyer. Itu bagus, saudara. Ya, dia pengajar dan dia menulis bahwa the battlefield, peperangan itu ada dalam pikiran kita. Dan bagaimana cara kita mengalahkan apa yang ada dalam pikiran kita dengan cara menyampaikan, dengan cara untuk kita to speak ya. Salah satunya tadi to read the vision, membaca apa yang sebenarnya Tuhan udah pernah ngomong, supaya itu yang mengalahkan setiap pikiran yang iblis taruh dalam pikiran kita. Saudara, karena as a man think of himself, so is he. Alkitab mengatakan sebagaimana manusia berpikir tentang dirinya, itulah dia. Dan cara yang paling iblis lakukan adalah dia akan masukkan kita pikiran-pikiran yang keji, pikiran-pikiran jahat supaya kita berubah, saudara, supaya kita kalah. So we defeat that. Yang pertama, by reading it. Setelah itu apa? How to activate the vision. Nomor 3, speak to the vision. Make declaration. Ya, Bapak Saudara, kalau setiap hari ya ada Omkar kasih deklarasi iman. Deklarasi iman di grup gereja kita. It does speaking. Beda saudara yang nomor 3 sama nomor 2 apa? Reading, saudara sedang speak to yourself. Supaya saudara punya iman. Tapi speaking yang ketiga, ini adalah deklarasi. You speak to the heavenly realms. Engkau sedang memperkatakan dan deklarasikan secara iman di alam rohani. Supaya apa yang ada di dalam alam rohani termanifestasikan di bumi. Ya. Dasar firmannya di Kejadian 1, saudara. Kejadian 1, ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika Allah melihat segala sesuatu yang masih gelap, dia berfirman dulu, baru jadi. Itulah cara kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Bergerak dalam iman. Oke, lanjut. Yang keempat adalah run the vision. Berlari di dalam visi itu. Artinya adalah mengambil langkah iman. Bapak Saudara, di gereja kita, Bapak Saudara, saya percaya banyak orang yang punya mimpi ke luar negeri. Oke. Saya ingat banget saudara, ada yang mimpinya ke Jepang, ada yang mimpinya ke kemana-mana lah ya. Banyak bener gitu. Tapi apa langkah iman nomor 1, saudara? Saudara tahu apa? Belajar bahasa. Ya, itu namanya running the vision. Kalau saudara punya kerinduan untuk dipakai Tuhan ke luar negeri, apa langkah imannya lagi? Bikin paspor. Itu terjadi sama saya, saudara. Pas saya di tahun 2023, Om Chef bilang sama saya, kalau kamu rindu nanti pakai, kan waktu itu kan paspor saya udah expired, saudara. Karena kan kita COVID segala macam ya nggak bisa kemana-mana ya. Saya nggak kemana-mana juga. Tapi di tahun 2023, saya ingat banget, Om Chef pernah bilang sama saya, kalau kamu emang rindu untuk dipakai ke bangsa-bangsa, langkah iman paling kecil dong, bikin paspor lagi. Akhirnya saya bikin. Gak lama saudara saya ke Nepal. Gak lama saya ke Nepal, saudara, sama Om Chef. Itu bener-bener, wah gila, bener-bener ini ya, amazing ya saudara ya. Dan ternyata paspor yang saya pakai sampai sekarang, itu saya ingat banget ya saudara, paspor tuh pas saya bikin waktu itu 10 tahun, sekarang kan jadi 5 tahun, mau dibikin jadi 5 tahun lagi ya. Wah, cuma waktu itu saya bikin 10 tahun, dan ternyata kepake saudara. Tahun lalu saya pergi dan melayani, saya pergi ke beberapa bangsa. Itu adalah langkah iman saudara. Ternyata apa yang saya mimpikan sama Tuhan, saya ambil langkah iman paling kecil, bikin paspor. Dari bikin paspor itu, Tuhan buka jalan, buka jalan, akhirnya ke bangsa-bangsa. Nah, saudara yang tahu, apa langkah iman saudara yang paling kecil? And you do it. Kalau lakukan itu, karena Tuhan akan, Dia itu Tuhan yang menghargai setiap hal kecil yang kita lakukan di mata Dia. Tuhan gak interested cuman hanya dengan hal-hal besar, tapi dengan kesetiaan-kesetiaan kecil.
Ketaatan-ketaatan kecil. Ketaatan-ketaatan seperti apa? Seperti saudara lagi di rumah, lalu tiba-tiba Tuhan sepertinya kayak, oh kayaknya saya harus doa, lalu saudara doa. Itu ketaatan paling kecil, saudara. Tapi Tuhan itu, saudara, Tuhan itu menganggap itu sangat penting. Ya, saudara tahu bagaimana Elisa dipanggil Tuhan? Ada yang tahu? Ya, jadi gini, Elia, saudara, ini penting saudara ya, Elia itu, dia adalah nabi yang luar biasa. Dia nabi yang dipakai Tuhan untuk melawan nabi-nabi Baal, mendatangkan api dari sorga. Ya, Bapak Ibu Saudara, mendatangkan revival, saudara. Tapi saudara, dalam satu waktu dia lari dari Tuhan, dia lari dari panggilan dia. Lalu Tuhan tiba-tiba bilang sama dia, padahal Elia ini belum kenal Elisa. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, kamu harus mengurapi Elisa sebagai gantimu. Baru dilanjutkan, Elia datang, lalu ketika Elia datang menemui Elisa, Elisa sedang, ada yang tahu? Membajak kerbau, oxen. Ya. Membajak kerbau, 12 pair sebenarnya, jadi 24 sebenarnya, 12 pair. Dan dia adalah orang yang kaya, saudara. Ternyata saudara, ketika Elia menemui Elisa, Elisa sedang setia di marketplace. Lagi kerja. Ternyata Elisa itu lagi mengerjakan mata pencahariannya yang dia terima juga mungkin dari keluarganya, karena dia datang dari keluarga yang kaya. Dia sedang setia di marketplace. Saudara tahu nggak, ketika saudara setia di kuliah, saudara setia di marketplace, kantor, apapun yang Tuhan sedang percayakan sama saudara saat ini, bisnis mungkin, apapun itu, itu Tuhan lihat semua. Setia nggak sih? Tuhan lihat semua. Kamu setia nggak di pekerjaan kamu? Setiap hari kamu datang kantor, kamu mengerjakan tugas misalkan dari manajer kamu segala macam, setia nggak sih? Ternyata Elisa dipanggil Tuhan pada saat dia di marketplace. Bukan dia sedang melayani di rumah Tuhan, no, di marketplace. Tapi Tuhan melihat lebih dalam dari apa yang manusia bisa lihat. Dia melihat hatinya Elisa. Ternyata hatinya Elisa adalah hatinya itu dia setia. Makanya, saudara, Elia yang ada nabi, biasanya saudara ya, kalau zaman dulu saudara di Israel, dia akan ada murid ya saudara ya, biasanya muridnya juga ngikutin dia terus ya, dia adalah seorang nabi saudara. Tapi yang kali ini saudara, Elia disuruh Tuhan untuk urapin seseorang, dia lempar jubahnya ke seorang yang setia di marketplace. Setelah itu baru panggilan itu turun, Elisa akhirnya bakar segala sesuatunya, bakar mata pencahariannya, dia bilang, oke, saya ikut kamu. That can happen suddenly. Tuhan tuh Tuhan yang tiba-tiba saudara bisa datang sama kita. Mungkin saudara sekarang sedang bekerja, mungkin saudara sekarang sedang kuliah, tapi tiba-tiba Tuhan bisa panggil saudara. Tiba-tiba Tuhan bisa angkat saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya masuk ke poin terakhir saudara, masuk ke poin 4. Ternyata saudara, kita di tahun baru ini saudara, ada hal-hal mungkin di tahun 2025 yang belum kita menangkan, tapi kita butuh yang namanya double portion anointing. Saya tulis nomor 4 ini, double portion anointing to finish the vision. Urapan double portion untuk menyelesaikan visi Allah. Ya, kita buka di 2 Raja-Raja 2. Ini saya nggak akan bahas semuanya karena terlalu panjang saudara, tapi saya cuman kasih ayat nomor 1-nya. Kenapa? Jadi konteksnya adalah Elisa ini sekarang sudah mulai mengikuti Elia. Dan ada waktunya di mana Elia itu mau dipanggil sama Tuhan ke sorga. Ya. Di sini konteksnya menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Nah, saudara, Elia ini adalah orang yang luar biasa, nabi yang luar biasa. Tapi saudara tahu dia gagal dalam visinya. Kenapa? Karena saya percaya ketika Tuhan memanggil Elia, sebenarnya Elia itu diperuntukkan untuk membebaskan bangsa Israel dari Izabel. Nabi-nabi Jezebel, nabi-nabi Baal, saudara. Ya. Tapi saudara, di tengah-tengah waktu dia diancam oleh Jezebel, dia takut, dia lari ke padang gurun. Dan di padang gurun Tuhan bilang, kamu sekarang harus digantikan. Ya, Tuhan jadi kamu harus mengurapi orang yang akan menggantikan kamu, yaitu Elisa. Nah, Elisa, saudara, mengalami suatu perjalanan dengan Elia secara profetik, saudara. Gilgal
battle Yeriko dan Yordan. Untuk saudara nanti kalau baca di Alkitab, saya bahas secara cepat aja. Akhirnya Elisa yang ngalahin Jezebel. Jezebel dibunuh bukan di tangan Elisa. Saudara, kalau saudara, kita semua harus mengalami ini, saudara. Saya menemukan ini yang paling komprehensif di Alkitab. Ya, kalau kita baca di mana di perumpamaan, bukan perumpamaan, di story-story yang lain, saya percaya ini adalah yang paling lengkap di step by step. Tuhan jelaskan bagaimana kita bisa menyelesaikan apa yang nggak bisa kita selesaikan sebelumnya. Bagaimana kita bisa mengalahkan apa yang belum bisa kita kalahkan sebelumnya. Bagaimana cara kita masuk ke dalam tanah perjanjian, sebenarnya apa yang terjadi sama kita. Oke, yang pertama, Gilgal, saudara. Apa itu Gilgal? Ya. Gilgal itu consecration, pengudusan. Apa yang terjadi di Gilgal, saudara? Kita buka Yosua 5. Perikopnya aja, saudara. Kalau perikopnya itu adalah, saudara tahu apa yang terjadi sama bangsa Israel di sana? Disunat. Ya. Di sana, di Gilgal, bangsa Israel disunat. Dan yang kalau namanya sunat itu selalu berbicara tentang pengudusan, consecration. You are set apart for God. Tuhan tuh ternyata, saudara, kalau mau bawa kita ke dalam kemenangan, ternyata Tuhan tuh harus ubah kita dulu, saudara. Nggak bisa pakai cara mindset yang lama. Tuhan mau ubah kita, mau bentuk kita dulu, ya, saudara. Gilgal, saya kasih one liner nih, the flesh was cut, ya. Kedagingan kita harus dipotong dulu, saudara. Jadi yang pertama Tuhan akan lakukan adalah Dia akan bentuk kita dulu. Apa sih yang namanya kedagingan? Yang pertama, ya, ambisi pribadi, pola pikir yang salah, identitas yang berdasarkan oleh dunia, bergantung dengan kekuatan sendiri, hidden sins atau dosa tersembunyi. Itu semua harus di-cut dulu sama Tuhan. Di Gilgal. Karena saudara, kalau kita mau mengalami kemenangan, ternyata saudara, Tuhan nggak mau langsung kasih mujizat aja. Dia bisa, tapi Dia lebih tertarik ubah kita dulu, supaya kita yang mendatangkan kemenangannya sama Dia. Jadi rekan sekerja Allah. So the first thing that God needs to do in us adalah Dia harus potong kedagingan kita lewat proses. Ya, saudara. Karena Tuhan sedang berurusan dengan hati kita sebelum Dia berurusan dengan setiap musuh-musuh yang kita hadapi. Nomor 2, saudara, battle. Itu ada di Kejadian 28, ya. Saya nggak bahas lebih cepat, biar cepat aja. Battle itu battle itu apa yang terjadi di battle, saudara? Battle adalah tempat di mana Yakub itu lagi lari. Yakub lagi lari, mau dibunuh. Tapi di battle dia tertidur dan dia mendapatkan sebuah mimpi. Di mimpi itu dia melihat surga terbuka, malaikat naik turun, ya. Dan dia melihat Tuhan di situ. Dia encounter Tuhan di situ. Tapi kalau saudara baca lagi, battle juga adalah tempat di mana Yakub diberi nama Israel. Yakub, ketika dia sudah bekerja sama pamannya Laban, lalu dia mau balik ke Israel, di battle juga di tempat yang sama, dia bergulat dengan Tuhan itu sendiri, ya, wrestle with God, dan di situ dibilang kamu adalah sekarang Israel. Jadi apa yang terjadi di battle, saudara? Battle berbicara tentang presence, intimacy, and identity. Yang terjadi yang pertama adalah Yakub ketemu sama Tuhan. Yakub menjadi intim sama Tuhan. Dan Yakub diubah menjadi Israel, identitas. Karena saudara, di fase yang kedua, proses yang kedua, Tuhan mau kita kenal siapa kita di dalam Dia. Tuhan nggak mau cuman berurusan dengan, musuh kita, tapi Dia sekarang mau tahu, kamu harus tahu kamu tuh siapa di dalam aku. Diberikan sebuah nama yang baru. Yakub menjadi Israel. Karena Tuhan mau setiap otoritas kita nanti, ketika kita diurapi lebih lagi dan pekerjaan Tuhan lebih besar dalam hidup kita, itu didasarkan oleh keintiman. Didasarkan oleh identitas kita yang kuat di dalam Tuhan.
dan bukan dengan ambisi. Oke? Nomor 3, Yeriko. Apa itu Yeriko? Yeriko itu adalah testing, ujian. Yeriko juga berbicara tentang peperangan rohani. Karena saudara harus dikuduskan dulu, dibersihkan. Saudara kenal siapa diri saudara, baru saudara mengalami yang namanya warfare. Disinilah saudara menghadapi setiap konflik yang saudara sedang alamin. Menghadapi setiap masalah yang saudara harus alamin. Ya, Yeriko itu adalah benteng pertama yang Israel harus hadapi. Tapi saudara, lucu banget. Cara Tuhan mengalahkan Yeriko, cara Tuhan memberikan metodenya sama Israel itu sangat unik. Ya, disuruh puterin terus, ya. Setiap hari harus puterin sekali. Di hari yang ke-7 kamu harus puterin 7 kali. Dan kau nggak boleh ngomong apa-apa. Tapi di hari yang ke-7 yang terakhir, di putaran terakhir kamu harus teriak. Itu sesuatu yang nggak masuk logika, saudara. Tapi ternyata itu adalah metodenya Tuhan untuk bawa Israel dalam kemenangan. Nah, saudara, Tuhan juga mau supaya kita belajar namanya obedience, faith-based obedience, ketaatan yang didasarkan oleh iman di Yeriko. Di Yeriko juga, saudara, saya percaya, saudara, adalah tempat di mana setiap kegagalan yang dulu akan menjadi breakthrough yang baru. That is Yeriko. Ya, di sini saudara biasanya itulah mungkin saudara akan mengalami discouragement. Saudara akan mengalami sebuah titik di mana kayaknya saya udah nggak sanggup. Tapi kalau saudara taat, saudara tetap maju, God will give you the victory. Nomor 4, Yordan. Apa itu Yordan? Jordan means, arti nama Yordan sendiri itu adalah to descend, untuk ke dalam, untuk turun. Berbicara tentang apa? Surrender, berserah sama Tuhan. Yordan itu adalah berbicara tentang kematian daging kita secara sepenuhnya. Yordan adalah tempat di mana Tuhan mengajarkan kita tentang humility, kerendahan hati. Dan itu adalah tempat di mana kita, Bapak Saudara, tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi sekarang Tuhan, kemenangannya Tuhan yang kasih. Saya berserah sama Tuhan sepenuhnya. Yordan adalah tempat di mana Tuhan harus, Tuhan harus ubah saya. Ini benar-benar, kalau Kenjo sepenuhnya yang dulu, itu harus benar ditenggelamin gitu. Supaya yang baru bisa muncul. Adalah tempat di mana saya yang lama, manusia yang lama harus hilang, ya. Kita percaya ketika kita baptisan air, saudara, mengalami baptisan air, kita sudah manusia baru, saudara. Amin. Cuma saudara, mindset kita kadang-kadang masih suka mindset lama, benar nggak sih? That's why Jordan ini bukan bicara tentang baptisan secara fisik, saudara, tapi bicara tentang sebuah proses dalam hidup kita di mana Tuhan benar-benar harus mengosongkan siapa kita sebenarnya, supaya yang baru bisa muncul, pikiran yang baru bisa muncul, cara pandang yang baru bisa muncul. Amin, Bapak Saudara. Dan saudara, ternyata ketika Elisa mengalami ini semua, mengalami sebuah proses, di terakhir saudara, dia bilang sama Elia bilang sama dia, sekarang apa yang kamu minta? Elisa bilang, saya mau 2 portion, double portion. I want the double portion of anointing. Saya mau urapan 2 kali lipat dari apa yang kau punya. Saudara, ketika Elisa berbicara seperti itu, meminta seperti itu, Elia bilang sendiri, apa yang kau minta itu sulit. Tapi kalau engkau bisa melihat aku naik, diangkat oleh Tuhan, maka itu sesungguhnya itu akan terjadi sama kamu. So, double portion of anointing, saudara, adalah sebuah promosi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. And itu cuma by God, itu cuma Tuhan yang kasih. Tiba-tiba saudara, urapan saudara naik, tiba-tiba saudara mengalami kemenangan, itu tiba-tiba saudara. Suddenly. Tapi saudara, yang saya sangat salut saudara dari Elisa lah, dia berani minta. Saudara, banyak dari kita yang tidak menerima, Alkitab berkata bahwa kamu belum menerima karena kamu tidak meminta. So saudara, memang benar, Tuhan harus bentuk kita dulu, proses kita dulu, ubah kita dulu,
Setelah kita ngalamin itu semua, then ask and you shall receive. Baru kuasanya bekerja. Tiba-tiba apa yang saudara minta, kejadian. Mujizatnya terjadi. Dan saudara, Alkitab mencatat Elisa melakukan mujizat itu 2 kali dari apa yang Elia lakukan. Elisa mengalahkan Jezebel, di mana Elia gagal. Saudara, ketika kita mengalami proses ini semua, saudara, setiap area yang dulu mengalahkan kita, saya percaya di tahun ini akan menjadi area kemenangan. Amin, Bapak Ibu Saudara. So the question is, are we willing? Apakah kita mau Tuhan, untuk Tuhan, Engkau ubah saya. Saya mau Tuhan Yesus bahwa di tahun ini saya mengalami banyak kemenangan. Tapi kalau Tuhan harus ubah saya, Tuhan harus proses saya. Mungkin ada hal-hal yang nggak enak nanti terjadi, tapi apakah saya mau? Apakah saya mau untuk diubah dulu? The question is, are we willing to be changed by God? Saudara, kita bisa punya banyak visi. Saudara, kita bisa punya banyak melakukan yang namanya, tadi kita belajar tentang aktivasi. Tapi kuasa itu baru bekerja kalau kitanya diubahkan. Kuasa itu menjadi nyata manifestasinya ketika kita diproses sama Tuhan, selesai diproses sama Tuhan. So the question is, pertanyaannya adalah, kalau saudara mungkin saudara di tahun lalu saudara mengalami banyak kekalahan, saudara mengalami banyak hal-hal yang kayaknya nggak enak. Pertanyaannya sekarang di tahun baru saudara, ini adalah minggu kedua ya Bapak Saudara ya, di tahun ini. Are we willing for God to change us? Untuk ubah semuanya Tuhan. Tuhan, kalau apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam kehidupan saya, Tuhan kerjain aja. Tapi yang penting saudara, yang penting Tuhan, setelah semuanya ini, saya akan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan adalah Tuhan yang mau menjawab setiap doa kita. Mau memberikan mujizat. But He's more, tapi Dia lebih tertarik ubah kita dulu. Karena itu yang lebih penting saudara. Materi fisik semua saudara akan kita tinggalkan kalau kita ke surga kok. Amin Bapak Saudara.